Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore warahmatullahi semua wabarakatuh. untuk rekan-rekan dan pemirsa Wiwatch, kita ketemu lagi hari ini di Jakarta. Ada Bang TB, Bang Taufik, dan Bang Buyung ini, senior-senior kita dari Wiwatch. Selamat sore, assalamualaikum Bang TB. Sore juga, waalaikumsalam. Selamat sore, assalamualaikum. Begini Bang, dalam hari ini ramai sekali pembicaraan terakhir mengenai Jokowi, ya, presiden kita di akhir jabatan beliau ini mulai ngaco ngomongin kemana-mana. Proyek-proyek beliau ini berantakan semua Bang. Dari mulai IKN, semua mendadak mau bikin 17 Agustus, ya, mengibarkan bendera di IKN. Ini bagaimana caranya? Berapa ribu orang yang akan datang ke sana? Lalu biayanya dari mana? Dikumpulin orang sekian ribu, memang cukup 100 orang? Kan nggak mungkin. Terus tempatnya di mana? Tidurnya di mana? Air aja belum ada. Ini gimana Bang? Menurut Bang David gimana nih? Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memberikan masukan, kajian, pendapat, opini apapun namanya dari perspektif yang saya kuasai, yaitu perspektif sebagai eksekutif dalam mengelola, memutuskan suatu kegiatan atau proyek. Kedua, apa kaitannya dengan PKI Gaya Baru? Saya akan bikin dua. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kapasitas yang namanya Jokowi sebagai presiden itu memang amat sangat terbatas sekali. Jadi, saya kenal betul beliau, kemampuan berpikir konseptualnya nggak ada. Jadi contoh, bikin proyek ini, bikin proyek, kemampuan konseptualnya nggak ada. Bikin proyek itu artinya apa? Apa konsekuensi kalau memutuskan bikin proyek? Konsekuensinya, anggarannya dari mana? Studi visibility bahwa itu akan jadi visible dan bermanfaat ada nggak ada. Jadi kemampuan berpikirnya reaktif, instan, dan tidak konseptual. Karena memang ya itulah kualitas kemampuan dia. Itu satu sisi. Tahu betul saya dia. Tapi menurut orangnya jago. Nah, yang kedua, ini bagian yang sengaja dibiarkan karena bagian dari upaya PKI Gaya Baru untuk merusak bangsa ini, memperlemah bangsa ini. Pikirnya sederhana. Bikin proyek, mikir nggak? Kan itu harus ada di APBN. Kalau tiba-tiba IKN udah nggak rencana anggaran proyek di APBN, udah ada studinya. Bikin kereta api cepat, ada studi nggak ada kan? Memang kemampuan otaknya cuma seperti. Nah ini dimanfaatkan sekaligus dengan peran dia sebagai ujung tombak oleh PKI Gaya Baru untuk merusak negeri dan bangsa ini. Itu aja lah. Nggak percaya panggil tim dia yang mendukung memutuskan PPK ngomong. Jadi Pak Management saya bisa ngomong, kita nanganin proyek bukan ketemu. Kita bahas aja, cobalah studi. Apa manfaatnya, apa ininya, anggarannya dari mana, yang jelas lah. Sampai ya Nadiem Makarim yang bego juga berteriak sebagai menteri anggaran 167 T kira-kira mestinya sekian. Ya kalau diam aja, anggaran lain kemana dipakai ini, dipakai itu. Jadi orang memang mikir nggak punya konsep ya begitu. Tapi sekaligus dipakai untuk merusak. Kenapa? PKI Gaya Baru. Gitu. Jadi kalau mau nggak percaya, kita ngomong di publik, rekam, saya ngomong, buktikan. Tantang, saya nggak susah. Cuma kuliah di UI, mau ngajar di UI, mau praktisi juga. Kita ngomong, saya ngomong apa yang dikerjain, bukan apa katamu. Kira-kira itu. Jangan apa dulu. Ya, saya mau nanya sama Abang juga nih. Ya. Mungkin kita harus juga Bang, biar jelas Bang. Ini secara politik kepemimpinan dia akhir-akhir ini bagaimana, secara sosial, secara keamanan, ekonomi. Nah, kalau bisa Bang jelasin, mantap juga nih Bang. Buat saya sih jelasnya gampang banget dan jelas. Kembali berbicara, ada orang yang mulai mengatakan, ada orang yang mencoba menjelaskan ke publik dengan menjungkir balikan mindset yang nggak beres. Apa ngomong? Politik itu tidak ada yang ini. Politik itu nggak ada yang benar. Tidak ada teman yang wajib ini.
Yang disalahin kalau seorang yang bicara politik ngaco, yang salah politiknya. Jadi siapapun kalau ngomong politik mesti ngaco. Itu orang otak kebo dan politik. Saya cuci. Politik ya politik, yang ngaco orangnya, politik disalahin. Jadi mencari pembenaran kalau dia ngaco, politik memang jadi ngaco. Satu. Kedua, kembali ngomong Jokowi, saya selalu mengatakan, tolong dipahami, saya tahu persis. Sebelum jadi gubernur, saya tuh bantu beliau habis. Konsepnya nggak ada, berpikir strategisnya zero, minimal. Tapi individual approach-nya, personal approach-nya jago, pendekatannya hebat segala macam, dan akalnya banyak. Cuman itu, nah ini kelihatan. Akal bohongnya gitu kan. Akal sangat bulus lah. Bulus. Bulus. Nah sekarang kelihatan, dia bikin proyek, karena ini masalah konseptual, strategis, nggak ada di benak dia. Jadi tiba-tiba mau IKN, emang dia bikin pindah ibu kota tuh pindah ngangkat meja pindah ke sono, nggak ada di otak dia. Jadi secara keamanan, Bukan keamanan, secara konseptual nggak ngerti kalau pindah itu apa konsekuensinya. Konsepnya. Iya bukan cuma ngangkat barang pindah fisik, pindah itu waduh itu nggak nyampe di otak dia. Kereta api cepat, ngapain bikin kereta api cepat? Jakarta Bandung pula. Emang sekarang kurang cepat, apa manfaatnya? Nggak ada di otak yang penting. Jadi apa idenya? Nawa itunya udah niatnya nggak pernah niat dia mau meninggalkan Sampai jadi pembangunan gitu. meninggalkan warisan sama dia jadi presiden membangun ini yang masalah itu jadi problem. Kereta cepat berapa banyak duitnya hilang begitu aja. IKN berapa banyak ini ada lagi yang kecil-kecil tapi buat saya upacara 17 Agustus itu anggaran dari mana? Karena dia pikir nggak sebelumnya mendadak reaktif kan otaknya cuma segitu. Membeli orang sekian ribu dari mana? Dan Sampai otak berapa hari? ada ya udah lah memang kemampuannya segitu. PKI gaya baru Dan air belum ada loh, Pak. kenapa? Air belum ada di sana. Udah jangan cuma air itu masih nggak benar apa tujuannya. Nah, sekarang memutuskan apakah dari Jakarta masih menjadi prosedur atau Presiden Prabowo ini omongan apa? Nah ngapain bikin acara itu? Menjelaskan warisan dia udahlah otak kebo maaf Jokowi, saya ngomong keras aja, otak Anda bodoh, jangan Anda niru jadikan bangsa ini sebagai korban dari kebodohan Anda. Saya bilang, saya tahu betul Anda setia. Terima kasih. Tapi serius ya, ini PKI baru bermain lah. Ya, oke, terima kasih Kang Pepe, sambutannya sangat bagus sekali mengenai pandangan seorang Jokowi bodohan belakangnya. Bukan pembodohan, memang dia bodoh. Mau dia bodoh. Kalau pintar nggak begitu. Reaktif. Terima kasih. Kita lanjut dengan ada Bang Buyung di sini. Bukan dari pakar hukum nih, Bang Buyung. Ya kan? Silakan Bang Buyung. ya jadi kalau saya lihat Jokowi pada saat ini dalam soal pembangunan, dalam soal apapun lah, memimpin negara ini nggak benar, nggak punya visi misi, ya targetnya hanya buat pribadi. Saya bisa buat ini, tapi nggak mikirin dananya dari mana. Ya. Jadi sekarang pilkada anaknya digadang-gadang ini, gimana ya? Nah, itu lebih parah lagi. Mungkin Bang TB bisa Ada lebih. DKI. Itulah saya bilang orang kalau tidak cerdas, otaknya didengkul, bikin dia nggak berpikir orang lain, dia bohong aja, dia nggak sadar bahwa dia nggak tahu, dia nggak memahami bahwa bohong dia itu sudah berentet banyak dan orang sudah nggak anggap lagi omongannya benar, orang nggak respect dia. Respect itu muncul lewat proses, rasa lewat proses. Proses apa? Proses bagaimana konsistensi dia dalam berperilaku dengan dasar nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang bisa jadi andalan kan nggak ada. Berbohong dan membohongi yang paling jelas dimulai dengan bohong besar-besaran resmi mengenai mobil SM itu sangat besar dan nggak ada permintaan maaf gini sorry nggak ada nggak ada bukan nggak pernah otaknya nggak nyampe. Nah yang kedua memang tujuan dari PKI dia baru merusak bangsa ini dia bikin kacau. Ketiga konsepnya nggak ada, orang nggak ngerti konsep, nggak berpikir keras tapi lucu-lucu waduh boleh tidak aku dengan konsepnya kelebihan di situ. Itu kelebihannya Pak. Ya itulah jadi akal-akalan. Sekarang pemilihan presiden kemarin KPU kan ngaco tepu menepu. Dia yang ngangkat KPU siapa? Yang angkat Bawaslu siapa?
Terus yang KKN itu kan bukan ya apa namanya yang nepotisme, nggak malu-malu. Jadi kalau buat saya nggak heran, jangankan nepotisme malu, bohong aja nggak malu. Jadi surat malunya belum nunggu. Ini potret. Jadi saya bilang kok begini ya. Saya bilang ya nggak tahu loh, bangsa ini lagi diazab Allah, ada percobaan barangkali kok dapat punya presiden yang kayak gitu dan bisa protes juga lagi walaupun dengan akal curang. Kalau DPR ya lupain aja. Itu kalau di bahasa riset teman saya, PKI kayak baru itu sudah kudeta konstitusional. DPR tidak bisa berkutik karena kalau ngomong udah dibuka kasusnya terima duit. Lalu PDIP mayoritas ada di DPR itu gimana? Ada rumor nih, silakan saya dikoreksi kalau begitu. Ibu Puan tidak bisa ngomong banyak karena kasus Sandra suaminya, kasus BTS katanya berapa triliun, nggak tahu saya. Sampai 221 triliun kasus Nggak tahu saya. Tapi yang jelas Ibu Puan itu sudah terlibat, nggak bisa ngomong. Sandra lah ya. Silakan lah. Nah mayoritas DPR dari PDIP kan, nggak bisa bunyi kan? Itulah. Disebut kudeta konstitusional dari PKI kayak tadi. Oke Bang, terima kasih Bang Taufik, Bang Buyung atas kedatangannya di sini. Sangat terhormat sekali, kami merasa bangga bersama teman-teman semua di sini dari Watch. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa semua. Alhamdulillah kita telah dengarkan semua sama-sama ini tentang masalah Jokowi, kain dan sebagainya. Kebohongan-kebohongan ini, hubungan publik dan sebagainya. Jadi kita tutup sekarang ini dengan mengucap bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, terima kasih banyak Bang ya. Ya. Terima kasih. Racikan Berita